update status. Itu namanya saya katakan tadi juga bentuk keberhalaan. Ya. Bahkan kadang-kadang hari-hari ini orang Kristen Bapak Ibu, dia nggak tenang tidur kalau tanpa handphonenya dekat dengan dia. Bayangin itu. Dia maksud tenang dan damai tidurnya kalau handphonenya sudah dekat dengan dia. Oke. Saya katakan tadi ini adalah bentuk berhala baru nih. Harus hati-hati gitu Bapak Ibu ya. Ya. Tidak berarti kalau gitu Pak Tolong kita buang aja kita punya handphone. Enggak. Bukan handphonenya yang harus kita benci. Kita yang harus dimerdekakan oleh Kristus kan. Kita harus bertobat kepada Kristus sehingga kita bisa menggunakan handphone ini dengan proporsional dan juga dengan konteks dan kegunaannya. Jangan hanya gara-gara ini. Ya. Tahu Bapak Ibu, dengan adanya handphone ini kan banyak rumah tangga Kristen tercerai-berai. Karena kenapa? Ketemu lagi dengan mantan. Kalau mantan itu yang sudah jadi suami sih nggak apa-apa kan gitu ya. Karena kenapa? Tiba-tiba ketemu lagi di Facebook. Gini. Makin keren juga kau ya. Apalagi tadi mana belum berantem suami istri gitu ya. Lalu ketemu. Apalagi kalau ada ya sisa-sisa ya perasaan masa lalu yang belum clear. Kan gitu. Hanya apa? Cinta terlarang lanjut terus. Dan akibatnya banyak keluarga Kristen yang bubar Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk keberhalaan yang tanpa kita sadar. Ya, kalau kita belum dimerdekakan oleh Kristus, ya kita bisa menyalahgunakan ini untuk apa? Merusak rumah tangga kita, merusak hubungan kita dengan satu dengan yang lain. Maka untuk itulah Bapak Ibu, penyalahgunaan daripada handphone ini, karena orang itu belum dimerdekakan oleh Kristus, apa yang terjadi? Banyak orang masuk penjara kan sekarang, karena menyebarkan berita hoax. Ya, kita dibebaskan dari keberhalaan itu. Lalu dari mana lagi kita dibebaskan? Dari perbudakan. Apa artinya perbudakan? Penguasaan iblis yang terus menerus di dalam hidup kita, yang selalu mendorong kita mengerjakan sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Perbudakan kita dibebaskan dari semua itu. Dan termasuk juga di dalamnya orang yang belum dimerdekakan oleh Kristus, yang menjadi Tuhan dan penguasa dalam hidupnya tidak lain tidak bukan adalah si setan. Walaupun mungkin kelihatannya agamanya Kristen dan berdoa dan dibatal kita, tapi sebenarnya yang menguasai hati dan pikiran setiap waktu setiap saat sebenarnya bukan Tuhan tapi iblis. Mengapa itu terjadi? Karena orang ini belum dimerdekakan alias belum bertobat kepada Kristus. Saya ambil salah satu contoh kasus yang lagi hot news hari ini. Kita tahu kasusnya itu kan Bapak Ibu? Kasusnya Freddy Sambo. Tahukah Bapak Ibu? Yang menganiaya orang Kristen, yang jadi tumbal orang Kristen, yang dipotong-potong orang Kristen. Maka saya katakan, tidak lain tidak bukan, itu adalah contoh yang dikuasai oleh iblis. Jadi gak jauh-jauh pekerjaan iblis itu loh Bapak Ibu. Mengapa itu terjadi dalam diri seorang jenderal? Ada seorang teman istri saya katakan, tapi gak mungkin bintang 2 lakukan itu. Seorang hamba Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa, rumah tangganya cerai-berai kan? Mengapa? Karena mungkin dia belum dimerdekakan oleh Kristus alias belum bertobat. Apalagi baru bintang 2. Kan gitu kan? Maka saya katakan, aduh, ini tandanya orang dikuasai oleh iblis. Ini tandanya orang diperalat oleh iblis. Sampai mata rohaninya gak jalan. Bahkan juga pikirannya juga jadi gak waras kan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, bahayanya kalau ini tidak sampai tuntas kasus ini. Bahayanya apa? Maka masyarakat Indonesia akan mengcopy paste caranya Freddy Sambo untuk menghadapi, untuk menyelesaikan setiap masalah dengan orang lain kan? Karena kenapa? Kita akan bilang, polisi aja begitu caranya menyelesaikan masalah kan gitu ya? Wajar dong. Kalau saya bisa melakukan yang lebih parah dari jenderal itu. Karena kenapa? Polisi aja lakukan itu kok.
maka memang sudah pantas dan sudah layak dia dijatuhi hukuman mati. Karena dia tahu hukum, pendekar hukum pula kan gitu ya. Tapi justru tidak lebih bisa menghukum orang secara proporsional. Taruhlah misalkan, tadi kan berasumsi kan, Joshua selingkuh dengan istri. Kalau Ferdy Sambo tidak dikuasai oleh iblis, ya, saya kira nggak perlu harus sampai apa, membunuh, bahkan juga ya menganiaya. Cukup apa, borgol, lalu apa, masukin penjara, selesai kan? Aman posisinya. Begitu kan Bapak Ibu kan? Karirnya bisa makin diberkati oleh itu. Tapi kenapa justru bukan itu yang dilakukan oleh dia? Karena iblis masih menguasai dia. Maka itu alasannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beragama Kristen, ya, rajin baca Alkitab dan berdoa. Kalau dia belum bertobat kepada Kristus, artinya kalau dia belum dimerdekakan oleh Kristus, orang ini akan bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan membabi buta. Maka untuk itulah para ibu-ibu, suami juga harus dimerdekakan dari penguasaan iblis. Dengan cara apa? Bertobat kepada Kristus. Nah, pertanyaannya lebih lanjut. Apa lagi yang kita dapatkan kalau kita sudah dimerdekakan? Kita dibebaskan dari kematian kekal. Kematian kekal ini apa? Hukuman di neraka? Ada orang bertanya, menurut Pak Tony kalau Pak Ferdy Sambo itu hukuman mati, masih ada nggak kesempatan dia untuk bebas dari neraka kekal? Masih. Caranya gimana? Harus bertobat terima Yesus. Maka waktu Yosua meninggal, waktu itu saya langsung terbersih di hati dan pikiran, mudah-mudahan anak ini sudah bertobat terima Yesus. Sehingga kalaupun tubuhnya semuanya sudah tiada, tapi rohnya ada bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Disinilah kita penting harus mengalami kemerdekaan dari Kristus, sehingga kita terbebas dari semua hukuman-hukuman dan keterikatan ini. Pertanyaannya lebih lanjut, bagaimana caranya Pak Tony supaya kita dimerdekakan di dalam Kristus? Boleh bantu saya Bu Esther? Kita lihat slide yang berikutnya ya Pak ya. Mari kita baca Alkitab kita. Bu Esther bisa bantu saya Bu ya. Ayatnya dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15. Mangga Bu, kalau sudah dapat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15. Nih. 2 Petrus. Udah ada di depan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan hidup. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang
kelima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semua itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Baik, saya mau ringkaskan ayat yang sudah dibacakan oleh Bu Esther tadi, ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Kita lanjut pakai slide berikutnya. Di dalam ayat yang ketiga, ya, tadi sudah dibaca. Kalau kita mau, ini adalah ciri kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama adalah perjumpaan, pertobatan, atau kelahiran baru di dalam Kristus. Harga mati. Oh, Pak Tony, saya kan lahir dan besar dari keluarga Kristen. Gitu ya. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin melayani sana sini dan sebagainya. Bukankah itu sudah cukup menandakan bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah dibebaskan dari belenggu dan penguasaan iblis? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena itu juga yang pernah dialami oleh Nikodemus di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dikatakan di sana Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi, alias tokoh agama kan itu. Namanya juga orang Farisi pula. Orang Farisi itu adalah ahli kitab, hafal mereka isi Alkitab. Dan dia memiliki aktivitas, memiliki pelayanan yang sangat-sangat super padat. Suatu saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan semangatnya dia katakan begini kepada Tuhan Yesus, Yesus, aku sudah baca Alkitab, mendalami firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa memang betul Engkau adalah Tuhan yang diutus oleh Allah. Dengan mengatakan seperti itu, dia berpikir Yesus akan langsung katakan, hebat kau. Tapi apa kata Yesus? Engkau harus dilahirkan kembali. Bayangin Bapak Ibu, seorang pendeta besar, doktor teologi, hamba Tuhan besar kan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, kau harus dilahirkan kembali. Maka waktu itu Nikodemus bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Usiaku sudah 80 tahun. Alias sudah berutara. Lalu Nikodemus saya jelaskan lebih jauh lagi. Apakah Tuhan tidak tahu? Ibu yang melahirkan aja sudah meninggal. Bagaimana saya dilahirkan kembali? Rupanya jawaban-jawaban, pernyataan Nikodemus tadi membuktikan bahwa dia tidak mengerti maksud dari perkataan Yesus yang mengatakan engkau harus dilahirkan kembali. Dia berpikir yang dimaksud dilahirkan kembali itu adalah masuk ke dalam rahim ibu. Padahal bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dilahirkan kembali itu adalah dilahirkan secara rohani. Yaitu apa? Bertobat. Itu memberikan sebuah gambaran. Orang yang paham dan pasti, orang yang suka sangat sibuk melayani Tuhan, belum tentu Bapak Ibu sudah mengalami pertobatan dan kelahiran baru di dalam Kristus. Itu juga saya alami dulu. Ya, kami 7 bersaudara. Dan dengan anugerah Tuhan, bapak saya itu sangat disiplin masalah berdoa, baca kitab dan melayani. Kami diajar saat teduh, bukan hanya pagi hari, tapi juga malam hari. 3 malam. Hari Minggu tidak boleh absen. Karena kalau absen, bapak saya pasti bisa tahu. Kau tahunya dari mana? Karena dia juga guru sekolah minggu, dia juga guru pemuda, guru remaja, dan dia juga nanti yang naik mimbar pas ibadah orang dewasa. Jadi waktu dia melayani pasti dia bisa lihat anak gue di mana. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk absen. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ikuti dan saya teladani semua itu. Tapi sebenarnya saya belum mengalami kelahiran baru. Terbukti apa? Waktu saya mengikuti tes perguruan tinggi negeri, nama saya tidak lolos apalagi lulus. 2 kali loh Bapak Ibu. Apa yang langsung terbersih di hati dan pikiran saya. Sebelum saya ikut tes, saya saat tubuhnya sama dengan seperti saudara kita seberang. Mereka 5 kali sehari kan?
Saya kalahkan mereka 6 kali sehari. Maksud Pak Tony 6 kali sehari gimana? Berdoa aja baca Alkitabnya 6 kali sehari. Karena harapan saya dengan saya banyak baca Alkitab, saya pasti lolos masuk perguruan tinggi. Tapi apa Tuhan bilang? Tidak. Jangan-jangan Pak Tony gak puasa. Puasanya lewat puasa Tuhan Yesus 40 hari. Lewat. Tapi dia bilang tidak. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya lihat tidak ada nama saya di pengumuman, maka yang pertama saya lakukan adalah saya buang Alkitab saya. Dan saya katakan, Tuhan mulai hari ini saya tidak mau lagi baca firman-Mu. Dari ini saya buang. Saya lempar Bapak Ibu ke tempat yang paling jauh, supaya saya tidak lagi ambil Alkitab itu. Dan yang kedua, Pak, saya tidak akan pernah mau berdoa kapan dan di mana pun, apalagi kalau mau makan. Terus apa lagi? Langsung mulai iblis bekerja. Habisi nyawamu. Habisi nyawamu. Maksudnya apa? Iblis sedang suruh saya untuk bunuh diri dulu Bapak Ibu. Lalu saya cari tempat yang paling strategis, yang paling taktis, yang paling mudah untuk mati. Gak ketemu saya. Semua itu menandakan bahwa saya memang belum dimerdekakan Kristus waktu itu. Saya belum mengalami kelahiran baru loh Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Langsung pikiran-pikiran negatif jangka pendek yang langsung terlintas dalam pikiran saya. Bapak Ibu, kita harus mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Karena ini langkah yang pertama dan yang pertama. Kalau kita mau dibebaskan dari penguasaan iblis dari Bapak Ibu. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, jelas ada hasilnya. Ada bukti nyatanya. Hidupnya harus makin lebih baik. Jadi ibu-ibu yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, bertobat kepada Kristus, bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun harus lebih baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena kehadiran Kristus yang ada di hati kita itu menolong kita untuk hidup lebih baik dan meninggalkan hidup yang lama. Maka lagunya juga jangan lagi pakai lagu yang lama. Maksudnya gimana Pak Tony? Apa lagu kita jadi lama-lama semua? Bukan ibu-ibu, bukan. Seringkali orang yang belum dimerdekakan oleh Kristus, orang yang belum mengalami kelahiran baru dari Kristus, hobinya, kesenangannya, cara hidupnya masih seperti yang lama. Maka dia senang menyanyikan lagu, aku masih seperti yang dulu. Artinya dia masih suka memelihara, mempertahankan hidup di masa lalu. Ia tidak berubah lebih baik. Istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus semakin lebih baik cara hidupnya. Harus semakin lebih baik juga cara berpikirnya. Harus semakin lebih baik juga cara melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Amin, Ibu. Itu bukti orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi, ibu-ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi saya kira tempat ini gak ada, di tempat lain. Jauh, jauh. Karena kita sudah dimerdekakan Kristus di sini. Istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kalau suami pulang kantor dengan segala keletihannya, kelesuannya, jangan disambut pakai, kau pulang juga rupanya. Suami gak pulang disari, suami pulang dihakimi. Mau naik ibu ini apa sih sebenarnya? Ya kita sambut lah, gak usah pakai karpet merah kan. Ya tapi minimal gimana Pak tadi di kantor pasti Tuhan berkati ya. Itu namanya berarti istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia tahu sebagai istri terperan dan tugasnya. Salah satu contoh konkretnya misalkan, janganlah misalkan suaminya udah berangkat kerja, istrinya masih
Sampai anaknya bilang, "Ma, bangun." Itu namanya istri yang belum merdeka dalam Kristus. Saya juga punya uang, Pak Tun. Gaji suami saya kecil dibanding gaji saya. Nah, ini istri yang belum merdeka. Ngapain saya harus bangun pagi-pagi siapin makan minum untuk suami saya? Posisi saya lebih tinggi, gaji saya lebih besar, gitu kan? Ini adalah contoh istri yang belum dimerdekakan oleh Kristus. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus lebih baik. Amin. Yang kedua, seorang istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, pengetahuannya akan firman Tuhan tidak boleh stagnan, harus terus ditambah. Dengan cara apa? Konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin, Ibu. Kehadiran ibu-ibu di dalam ibadah, saya dengar tadi tiap minggu di Basteren. 2 minggu. Ini adalah bukti bahwa ibu-ibu di sini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena dengan kehadiran ibu-ibu dalam persekutuan ini, berarti pengetahuan firman Tuhan ibu-ibu semakin ditambah. Patutnya hubungannya firman Tuhan semakin bertambah bagi ibu saya. Nanti akan saya jelaskan. Di terakhir kan sudah dibaca oleh Bu Esther. Ada bentuknya, Pak. Artinya apa? Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus terus bertambah pengetahuannya, pengenalannya terhadap Tuhan. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan supaya makin bertambah? Ya baca firman Tuhan, kan? Karena kenapa? Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan, dan juga apa? Surat cintanya Tuhan bagi ibu-ibu dan saya. Maka kalau kita mau mengenal Tuhan dengan sempurna, tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain. Konsisten baca isi hati Tuhan, isi surat cintanya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi itu diri yang kedua. Diri yang ketiga adalah menguasai diri. Seorang istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia orangnya tidak lagi emosi. Artinya apa? Kalau dipanggil suaminya, nggak begitulah. Padahal kan suaminya manggilnya apa? Begitu lembut, sayang, sayang, gitu. Gak ada sayang. Coba apa salahnya itu suami itu? Suaminya udah lemah lembut ngomongnya, tapi kita selalu ngegas terus. Bahkan mungkin apa mau? Itu berarti belum dimerdekakan oleh Kristus. Ya, mau mungkin ibu rasanya kok Bapak Tuhan itu tidak menciptakan keadilan sosial ya. Makanya nanti dunia sesekali komplit. Bapak-bapaknya begitu ya, supaya komplit khotbahnya begitu ya. Oke, juga berbicara. Oke, jadi itu penting, menguasai diri loh. Istri yang tidak dikuasai oleh Tuhan, istri yang masih dikuasai oleh Kristus sebelum dimerdekakan. Masih ingat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu di Surabaya? Saya duga itu agamanya Kristen. Dia bunuh suaminya, lalu dia juga bunuh 2 anaknya. Masih ingat kasus itu kan? 2-3 tahun lalu itu. Coba dipikir. Saya lihat kalau secara ekonomi mampan loh mereka. Tapi coba Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran orang ini? Bukan hanya dia bunuh suaminya, tapi anak-anaknya juga dia bunuh. Itu tidak bukan karena dia belum dikuasai oleh Kristus, belum dimerdekakan oleh Kristus, sehingga dia tidak dapat mengendalikan emosi. Ibu-ibu yang sudah dikuasai oleh Kristus, dimerdekakan oleh Kristus, harus bisa mengendalikan emosi. Wah, Pak Tony, kalau Pak Tony kan nggak pernah rasain datang bulan. Begitu deh, itu kan menjadi alasan sakti ibu kan, para perempuan. Wah, coba kalau Pak Tony jadi perempuan, baru nggak ada rasanya kalau datang bulan. Gak mungkin Pak Tony, kalau lagi datang bulan, ya apa kabar sayang? Papi udah makan belum? Gak mungkin, yang ada marah Pak Tony. Kenapa? Datang bulan. Begitu kan alasan kaum perempuan kan. Tapi harus saya katakan kepada ibu sekalian, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dalam keadaan datang bulan atau tidak, harus tetap bisa mengendalikan emosinya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di hati kita.
Sehingga rasa sakit, rasa tidak enak karena kata datang bulan dari tidak lagi menguasai perasaan ibu-ibu, tapi karena Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perasaan ibu-ibu. Amin. Amin. Suami kalau dia punya masalah, tantangan, pergumulan dalam usaha pekerjaan dan bisnisnya, kalau dia sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia pulang ke rumah, dia tidak menjadikan istrinya dan anaknya jadi bola pingpong, tapi dia tetap bisa mengasihi istri dan anak-anaknya walaupun dia punya masalah dan pergumulan dalam pekerjaan. Karena kenapa? Suami ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus tekun. Tekun ini bicara masalah setia. Tekun dalam berdoa, tekun dalam beribadah, tekun di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, tekun dalam melayani Tuhan. Saya tanya tadi sama si bapak di belakang, Pak, ini udah berapa lama ini persekutuan ini? Rupanya umurnya sudah cukup lama. Berapa tahun berarti? 25 tahun. Artinya ibu-ibu orang yang tekun, sehingga pelayanan persekutuan ini sudah cukup lama. Karena kenapa? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan bertobat kepada Kristus. Jadi yang berikutnya adalah semakin rohani, jangan semakin rohana. Pak Tony, memang ada bedanya rohani dan rohana? Beda. Ya, beda. Orang sudah dimerdekakan oleh Kristus, makin bertambah rohani dia. Artinya apa? Karakter, tindakan, dan perbuatannya harus makin lebih sesuai firman Tuhan, kan? Cara berkomunikasinya juga sama. Gak lagi pakai kata kau-kau kan gitu ya. Artinya apa? Tidak lagi mengasihi suami itu hanya sekedar kalau ada uang. Kan ada istilah. Ada uang, engkau ku sayang. Gak ada uang, engkau ku tendang. Itu namanya istri yang belum dimerdekakan oleh Kristus. Berarti itu namanya belum rohani ya. Yang berikutnya adalah konsisten mengasihi Tuhan. Ini diri orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Artinya apa? Bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan dalam kesukaran, dalam pergumulan, dalam penderitaan, termasuk juga dalam sakit penyakit. Itu namanya kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sejak pandemi COVID datang 2 tahun yang lalu, banyak loh orang Kristen imannya terkikis. Kualitas kasihnya kepada Tuhan padam. Mengapa? Karena salah pemahaman tentang mengasihi Tuhan. Seringkali orang Kristen memahami bahwa kasih kepada Tuhan itu hanya kalau kita dapat berkat, hanya kalau kita dapat rezeki, hanya kita kalau dapat untung gede, baru ku mau cinta Yesus selamanya. Gampangnya waktu tidak ada masalah ya, waktu tidak diberkati, waktu semuanya aman, gampang nyanyi lagu itu ya. Pertanyaannya, waktu kesukaran dan pergumulan silih berganti datang, masihkah kita mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya? Ini Pak Pendeta keenakan kegohnya karena tidak pernah mengalami kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu, kami hidup melayani Tuhan sejak kami lulus. Background saya dengan istri saya itu sarjana ekonomi, tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Cita-citanya apa? Sama seperti Bapak Ibu, ingin cepat-cepat jadi orang kaya. Maka saya pilih fakultas ekonomi. Tapi setelah saya lulus, kamu kesana ya Tom? Artinya waktu itu saya harus melayani. Bapak Ibu tahu melayani di mana? Bukan di gereja besar, bukan di gereja kaya. Lalu di mana? Di sebuah lembaga misi yang tidak memberikan gaji, tunjangan apapun. Lalu ini dari mana? Iman. Iman. Percaya kepada Tuhan. Sudah lebih dari 23 tahun sampai hari ini. Kami hidup tanpa tunjangan, hidup tanpa gajian pasti setiap bulan. Tapi tak dipelihara Tuhan. Amin. Ibu-ibu, apakah Pak Tony, saya tidak pernah mengalami kesukaran pergumulan? Sering berkati. Bahkan saya sering katakan kepada teman-teman para hamba-hamba Tuhan, jangan menjadi hamba Tuhan yang baper. Kalau kita hamba Tuhan sudah baperan, lalu bagaimana dengan jemaat? Begitu kan begini kan? Artinya waktu ada masalah, gak mau lagi melayani Tuhan, gak mau lagi mengasihi Tuhan. Maka jemaat akan bilang, pendeta aja lari kok, siapalah saya, kan gitu. Artinya Bapak Ibu, kami juga banyak menghadapi tantangan dan pergumulan. Dengan seperti saya katakan tadi. Artinya apa? Anak harus sekolah kan? Anak harus kuliah kan Bapak Ibu kan? Listrik harus bayar. Ya kan? Dan kalau sakit,
Harus bayar juga. Tapi di dalam semua keadaan dan situasi itu, Tuhan tuntut kami untuk tetap mengasihi Dia. Ya, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan tidak pernah lari dari pelayanan. Karena kenapa? Karena kami sudah dimerdekakan oleh Kristus, sehingga dalam keadaan sukar, duka, masalah, pergumulan, kesukaran apa, kami tetap memilih mengasihi Tuhan. Amin. Mari menjadi ibu-ibu, mari menjadi anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan sukar, dalam keadaan duka. Karena situ akan terlihat kualitas kasih kita kepada Tuhan. Ini menjadi penting, ibu. Yang berikutnya adalah konsisten mengasihi diri sendiri dan orang lain. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Artinya apa? Seorang istri harus bisa juga merawat dan menjaga tubuhnya, begitu ya. Jadi menurut Pak Pendeta nggak salah dong istri ke salon, enggak. Saya kadang-kadang istri saya kalau kelupaan, saya bilang kamu ke salon dulu deh. Kan nggak dosa kan itu. Artinya apa? Istri juga perlu menjaga penampilan, tapi jangan sampai lebay ya. Gitu ya. Karena apa? Itu juga bentuk kita menjaga tubuh yang sudah Tuhan berikan buat kita kan. Itu juga bentuk kita menghargai, menghormati hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama juga kita harus juga makin mengasihi suami kita, anak-anak kita, kan begitu. Jangan makin bertambah usia usia rumah tangga kita, jangan makin bertambah muncul kebencian terhadap suami. Kalau itu terjadi, berarti istri belum dimerdekakan nih. Tapi Pak Pendeta suami saya selingkuh, begitu ya. Makanya suaminya didoakan atau dipertemukan dengan saya supaya saya injili suaminya, supaya dimerdekakan oleh Kristus. Yang berikutnya dikatakan di sini, orang yang dimerdekakan oleh Kristus harus semakin bertambah rajin dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang istri, sebagai istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, saya katakan tadi, gak perlu harus dibangunkan oleh tetangga baru bangun pagi untuk persiapkan sarapan untuk suami dan anak. Gak perlu kan? Gak juga dibangunkan pakai pemadam kebakaran. Gak perlu kan? Disiram maksud saya. Tapi dengan sendirinya dia tahu, oh iya ya, saya harus bangun lebih pagi karena saya harus persiapkan kebutuhan suami dan juga anak-anak saya. Itu artinya istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Istri yang sudah dimerdekakan oleh Kristus artinya apa? Tetap dia konsisten melakukan tugas tanggung jawabnya. Pada waktu dia dikasih kesempatan melayani Tuhan, berikan yang terbaik. Hasilnya sukses secara rohani, sukses secara jasmani. Ini ada dalam ayat yang ke-9. Jadi kembali